Bagaimana sih caranya kita menentukan tema pada saat kita menjadi seorang konten kreator? Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Timon Adiuso. Oke, hari ini secara khusus kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya pada saat kita menjadi seorang konten kreator tuh kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Tema itu apa bang? Tema itu adalah jenis konten. Jadi kalau jenis konten tuh kita jangan campur-campur ya. Karena kalau campur-campur itu nanti algoritmanya bakal kacau. Algoritma tuh seperti apa bang? Algoritma tuh kayak lingkaran teman-teman, lingkaran penonton. Penonton ini sukanya apa? Mereka tuh nontonin apa? Kalau konten kita nyampur, otomatis yang A nggak suka B, tiba-tiba disuguhin konten B, ya otomatis penontonnya nggak bakal nonton dengan durasi panjang. Oke, langsung aja teman-teman, cara menentukan temanya yang pertama adalah dari skill atau kemampuan kita. Skill atau kemampuan kita tuh apa? Seperti apa? Gini teman-teman, cara menentukan tema dari skill atau kemampuan kita ini teman-teman kita bisa lihat. Kita tuh sekarang bisanya apa? Contoh sederhana nih, teman-teman tuh bisa membuat kerajinan tangan. Membuat kerajinan tangan tuh entah membuat yang unik-unik, itu bisa jadi konten. Itu yang pertama. Yang kedua, skill kita masak. Kemampuan kita masak, kita sebagai seorang chef, ya udah berarti konten kita masak. Skill kita apa lagi nih? Skill kita sukanya bercocok tanam. Apa kalau setiap berkebun, bertani, ya kan? Itu pasti berhasil. Skill kita menggambar, konten kita menggambar juga. Skill kita jago matematika, ya udah teman-teman sebagai seorang pengajar matematika. Skill kita jago bahasa Inggris, ya udah teman-teman ngajar bahasa Inggris. Kita menyesuaikan dari skill atau kemampuan kita. Nah caranya gimana bang? Caranya mudah teman-teman. Dari skill dan kemampuan ini kalau teman-teman udah menentukan temanya, teman-teman cari aja kontennya orang lain. Disimak aja, oh mereka tuh kalau konten belajar bahasa Inggris tuh seperti ini, tahapannya seperti ini. Dan itu teman-teman bisa rancangkan membuat judul-judulnya terlebih dahulu, baru membuat kontennya. Yang kedua apalagi? Yang pertama dari skill, yang kedua adalah dari hobi. Dari hobi dan skill ini kurang lebih ya teman-teman. Cuma kalau hobi biasanya nggak ada skillnya ya. Yang penting seneng gitu. Nggak berpenghasilan nggak apa-apa, yang penting seneng. Walaupun nggak ada kemampuan di situ. Contohnya hobi itu kayak mancing. Nggak ada skill, nggak ada kemampuan buat mancing. Setiap mancing nggak pernah dapat ikan, tapi senang. Nah itu karena hobi. Nah itu bisa jadi konten. Hobi ini banyak sekali teman-teman. Ada yang hobinya juga seperti tadi yang saya bilang, seperti berkebun, memasak itu hobi juga. Dan ada yang aku nggak jago masak, nggak punya skill masak, tapi aku hobi masak. Nah bikin aja konten masak. Dan caranya seperti sama. Caranya teman-teman bisa contek orang-orang yang membuat konten-konten masak tuh seperti apa, cara ngerekamnya seperti apa, cara ngisi suaranya seperti apa. Semuanya teman-teman boleh contek. Karena apa? Di sini di dunia konten kreator itu serba nyontek teman-teman. Saya pribadi jujur ya, sampai sekarang saya suka nyimakin video-videonya orang, saya tonton, habis itu saya contek, saya bikin pakai versi saya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah dari aktivitas keseharian. Nah kalau aktivitas keseharian ini teman-teman biasanya mau dan tidak mau, bisa tidak bisa ya yang kita kerjakan itu. Contoh sederhana nih, kita bekerja di sebuah perusahaan. Ini teman-teman kita bukan berarti kita kalau kerja di sebuah perusahaan tuh nggak bisa bikin konten. Bisa. Pada saat teman-teman kerja di sebuah perusahaan, contoh sederhana nih, di perusahaan dealer Honda motor atau mobil. Teman-teman di sana tuh bisa nge-review motor-motornya. Contohnya teman-teman tuh jadi marketing ya. Kalau jadi marketing ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Kita bisa nge-review tuh produk-produk motor, mobil ya kan. Pada saat kita nge-review, kita bikin konten, itu enjoy. Karena apa? Itu pekerjaan kita. Jadi kita sambil melakukan pekerjaan, kita ada penghasilan juga sebagai konten kreator. Pekerjaan lainnya apa? Pekerjaan lainnya mungkin aktivitas keseharian, mungkin teman-teman kayak bertani tadi bisa jadi merupakan sebuah aktivitas keseharian. Mungkin aktivitas kesehariannya juga kalau bekerja di perusahaan, mungkin teman-teman itu sebagai seorang wakar, penjaga. Bang kalau seorang wakar atau penjaga ini saya nggak bisa bikin konten, kira-kira kontennya apa? Kalau wakarnya di pinggir sungai, teman-teman kontennya mancing aja ya. Sebagai wakar sambil mancing, nanti dipasang, habis itu nanti sambil jaga, nanti dicek lagi. Mungkin kalau teman-teman sebagai seorang satpam, security, lagi di pos ronda, ya teman-teman mungkin bikin konten-konten edukasi kan. Oh lagi nongkrong nih, nggak ada waktu, ada waktu longgar, bikin konten, mungkin konten-konten edukasi di situ. Atau mungkin sharing-sharing, mungkin ada kejadian-kejadian yang aneh, mungkin ada pencuri, ya direkam aja pencuri-pencuri seperti itu ya. Mungkin tapi kalau ada wajahnya ya disembunyikan ya teman-teman, nanti khawatirnya menyalahin aturan atau lain sebagainya, di blur atau seperti apa. Nah dari aktivitas-aktivitas itu,
sebenarnya kita bisa bikin konten. Teman-teman juga seumpamanya seorang pengajar yang seperti tadi, ini kan aktivitas ya, ngomongin aktivitas, bukan masalah skill, bukan masalah hobi, tapi aktivitasnya sebagai seorang guru. Ya udah, sebagai seorang guru ini teman-teman guru apa? Ya teman-teman ngajar aja. Ngajarnya seperti apa bang? Kalau seorang guru tuh ngajarnya bisa dengan ucapan seperti ini, menyampaikan hanya ngomong doang. Bisa juga teman-teman membuat papan tulis, teman-teman mempraktekkan. Jadi teman-teman kalau matematika bisa ditulis, kalau seumpamanya belajar bahasa Inggris bisa ditulis. Itu bisa jadi konten. Nah, cara ngerekamnya gimana? Gampang. Beli tripod, taruh, sudah selesai. Nah, kalau teman-teman konten-konten yang seputar Android, seputar edukasi Android, itu teman-teman semuanya bisa melakukan. Kenapa saya bilang melakukan? Teman-teman mau kerja di perusahaan, teman-teman bertani, teman-teman mungkin pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, ngedit video, itu semuanya bakal bisa. Yang penting punya kemauan buat belajar. Yang terakhir selain dari aktivitas keseharian adalah kita menentukan tema dari ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi kalau dari ATM ini kita menentukan temanya teman-teman, ini kita nyontek punya orang lain. Jadi saya skill nggak punya, kemampuan nggak punya, kondisi saya cuma seperti ini modelnya gitu kan. Habis itu hobi juga nggak punya, hobinya cuma tidur, nonton TV, nonton film. Habis itu aktivitas kesehariannya nggak ada, leyeh-leyeh kerjanya ya kan. Orang pemalas, susah. Kalau orang pemalas susah. Jadi kalau teman-teman seorang pemalas, mulai sekarang mulai tekun, mulai rajin, mulai belajar. Nah, dengan cara seperti apa? Yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman contek, teman-teman mungkin aku mau carilah edukasi video-video yang mudah bisa tak kerjakan. Teman-teman cari satu channel. Nanti kalau udah dapat satu channel, oh ini caranya Mas Timon ini gampang sekali loh, saya bisa bikin. Ya udah teman-teman contek. Oh, ini cara A, ini cara B, cara C. Teman-teman masukkan di notepad. Kalau di handphone tuh kan ada yang namanya notepad. Teman-teman masukkan di sana, teman-teman catat satu persatu. Setelah catat satu persatu, praktek. Jadi habis catat, dan yang cukup penting adalah belajar juga tentang edit video, cara ngerekam, cara mungkin bikin rekaman videonya ya, belajar juga. Nanti kalau udah dapat, teman-teman praktek, dan prakteknya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan gini. Teman-teman bikin videonya bisanya cuma sehari itu cuma satu video, ya udah satu video. Kalau semuanya seminggu cuma bisa bikin 3 video, ya udah 3 video. Tapi next kelanjutannya kalau teman-teman udah lancar, udah ada waktu renggang banyak, teman-teman usahakan minimal 1 video sehari. Minimal 1 video 1 hari. Jangan sampai bolong. Karena apa? Ini terbukti pada saat saya membuat konten, konsisten, setiap hari 1 video, viewers, jumlah followers, jumlah subscriber di channel, di Facebook saya, di TikTok saya semuanya naik. Jadi teman-teman setelah menentukan tema, belajar, nyimak, praktek, dan terima hasilnya.